pesertanya udah mulai banyak. Itu sepeda-sepedanya. Tuh. Mantap. Baru di kilometer 2 udah ada yang ban bocor. Welcome Hidden Dragon. 1, 2, 3. Yuk. Backpacker Tangerang Raya sisa 4. Pagi semuanya. Pagi hari ini kita baru mau jalan. Hari ini rencananya kita mau ikut event Rodaling Backpacker. Nah, temanya itu Gravel Adventure. Untuk rutenya, jadi kita tuh salah, kirain berangkatnya tuh 100 kilo. Jadi semalam tuh kita baru dapat file JPX untuk mapnya. Taunya jaraknya tuh hanya 50 kilo. Jadi kalau PP 100 kilo dari real start. Tapi kita dari rumah kita goes. Nah, untuk sepeda yang hari ini yang bakalan kita pakai itu sepeda MTB Polygon Strada. Ini dia sepedanya. Sekarang kita baru mau mulai start. Karena sepeda kita itu nggak masuk spesifikasi biar kata Fintech MTB. Jadi karena rutenya hari ini blok-blokan atau lumpur-lumpuran, jadi disaranin sama pihak Rodalingnya tuh pakai ukuran ban minimum 35C. Nah, kita pakai ban ukuran berapa nih? 275 kali 2210. Nah, ini ban pacul. Jadi ban ini pertamanya sama kayak 700 kali 40C. Jadi harusnya sih udah lebih dari standar. Untuk rundown acaranya itu kita titik kumpul jam 7. Kita start dari rumah jam 6. Start jam 7, terus briefing 30 menit. Terus pemanasan di setengah 8, sembari pengecekan sepeda. Jam 8 real start. Itu nanti targetnya di checkpoint 1 kilometer 20 sama checkpoint 2 itu di kilometer 35. Habis itu langsung finish. Ini pengalaman pertama kita pakai ban pacul ukuran 275 kali 225. Nggak bisa ngebut. Nggak bisa ngebut. Larinya cuman 20 aja. Aduh nih, ayo udah lagi dipaksain ini. Banyak berat banget. Nggak bisa ngebut kawan. Ada mantap banget ini. Nah, ini dia nih penampakannya nih tuh. Oh, kita lari 20, ya kan? Penampakannya setup yang kita bikin. Banyak gede banget. Ban gondrong, hari ini kita jadi tim ban gondrong. Nih udah gitu event pertama yang kita ikutin secara yang ada sponsornya ya.
Aduh, mantap banget dah. Kita udah sampai di Regensi, kilometer 11,1. Jadi kalau main MTB kayaknya kita main cadence saja. Karena baru pertama kita pakai ban pacul. Udah gitu nanti dari setelah checkpoint 2 target sampai di lokasi tujuan titik finish itu di jam 4 sore. Jadi setelah jam 4 sore kita lanjut ke acaranya lumayan padat dari Rodalingnya sampai jam 11 malam. Jadi acara puncaknya tuh ada barbecue, karaokean, api unggun. Pagi Om. Tuh. Si Om aja lagi goes pagi dia. Mantap banget. Nah, jadi besokannya baru bangun pagi, sarapan, terus ada games sama keliling rute sana paginya. Nanti jam 9 pagi baru OTW balik dengan jarak 50 km sampai di Rodaling Serpong. Jadi total PP pulang pergi itu 100 kilo. Jadi kemarin tuh kita salah persepsi karena pikiran kita, ekspektasi kita tuh udah wah, gravel adventure 100 kilo ya kan. Taunya PP 100 kilo. Tapi nggak apa-apa karena nih pengalaman pertama kita pakai ban pacul, MTB, terus main gravelan, lumpur. Jadi kita nikmatin aja. Kita udah sampai di Rodaling, terus sudah ngelakuin registrasi, konfirmasi, pengecekan. Paling nanti 15 menit lagi baru ada briefing. Udah gitu juga pesertanya lumayan, baru beberapa orang doang. Ternyata tadi kita udah nanya-nanya, mayoritas baru pertama kali ikut backpacker yang jalur sama Rodaling. Ini udah mulai rame, tinggal nanti mau briefing, terus pemanasan, lanjut jalan start. Soalnya pesertanya udah mulai banyak, itu sepeda-sepedanya. Acara pagi ini ada sedikit informasi untuk di jalur. Nanti kita ada 2 checkpoint. Checkpoint pertama itu di sebelum Gunung Dago, sebelum kita mulai masuk jalur Bulusukan di Akasia. Terus checkpoint 2 ada di warung makan di depan kantor kelurahan Bangun Jaya. Ya, untuk rute sih gradien paling tinggi yang atas itu di sekitar 12% ya. Jadi boleh santai aja, nggak usah turun, nggak usah sampainya maghrib, nggak apa-apa, relax aja karena ngopi. kita lama sampai besok. Soalnya ada jalan dari sana. Nah, ada jalan. Oke, sebelum berangkat kita berdoa dulu, semoga diberi kelancaran, kesehatan semua sampai di rumah masing-masing besok hari. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Kita sekarang mulai start di jam 7 lewat 48 menit. Jadi start dari Rodaling Serpong menuju CP1 itu jaraknya 20 kilo.
Terus nanti ke CP2 itu di kilometer 35 kilo. Mari kita lihat. Yuk. Yo, mari. Mantap. Jadi kita nikmatin aja suasananya di belakang. Baru di kilometer 2 udah ada yang ban bocor. Oh. Jadi kita baru di kilometer 2 udah ada yang ketemu problem ban bocor. Nah, ini salah satu pilihan buat kalian yang mau gue santai ikut backpacker. Jadi itu solidaritasnya penting. Penanganan dari pihak mekaniknya. Begitu emang kita kalau mau ikut event tertera kudu bawa tools, terus pompa sama ban dalam serep. Jadi kalau ada problem-problem gini kita langsung tangani. Udah gitu alhamdulillah disupport sama mekanik. Jadi harusnya lebih aman buat kalian yang mau ikut, mau coba goes jauh. Kalau lagi ada event backpacker dari Rodalink, rekomendasi banget sih. Jadi ada support dari mekanik. Jadi nggak kayak event Audax gitu kan dia no support. Jadi kita mandiri. Mau ban dalam mau ada problem apa kita nanganin sendiri. Tapi kalau ini alhamdulillah tuh supportnya bagus. Ayo mari. Di kilometer 8,7 kita baru mau masukin belusukan medan-medan gravel. Masih baru semangat om pesertanya. Yuk, namanya siapa om? Anto. Anto, om Anto. Siap. Jadi ini udah ngikut berapa kali om? Backpacker? Baru sekali. Oh sama berarti. Test drive. Sama. Nah, ini tanjakan pertama yang mau kita lalui. Ntar kita lihat gradiennya. Tiga, 5, 7, gradien 6, 7. Oke, rata di gradien 6, maksimal gradien 7. Tanjakan pertama. Nah, ini kita udah mulai masuk kawasan kampung-kampung. Oh, mantap. Rumahnya di mana, Om Manto? Geraha Raya. Geraha Raya. Oh, Bintaro. Bintaro. Wede. Sendiri apa? Sendiri. Oh, sendiri. Kan teman-temannya di sini. Iya, teman-temannya di belakang. Tapi kalau dari rumah pasti sendiri. Lewat Pampang. Untung belum ada bangkunya. Kalau ada bangkunya kita ikutan makan. Iya. Prasmanan. Kan pengalaman pertama kita pakai ban 275 kali 225. Nah, buat rute begini nih, sumpah enak banget, kagak berasa. Jadi membel. Nah, ini tanjakan kedua nih yang mau kita lewatin. Ntar kita lihat gradiennya berapa. Wah, semangat om. Tol baru gitu. Kita baru lewat sini nih. Gradien 6, 7. Maksimalnya 7. Pagi adek. Dadah.
api ini. Rek, kereta api, Rek. Tapi kalau ini buat kalian yang belum pernah long ride yang mau coba-coba goes baru mulai nih, terus goes baru 30 kilo 50 kilo terus mau nyoba yang paling available, terus yang paling proper safety di acaranya Rodaling. Jadi kebersamaannya dapat, support mekaniknya dapat, yang penting tools sama arahan dari panitia diikuti. Jadi harusnya aman. Kita komblok-komblok hancur dikit lagi. Di jam 8 lewat 52 menit kita udah masukin kawasan teduh. Nah, ini dia mantap turunan. Oke. MTB asik di jalanan begitu. Nah, ini tanjakan yang asik. Kita lihat. Oke. Ini tanjakan 4 ke 5. Tanjakan kelima, jadi nekong tanjakan. Ini tanjakan ke-8 ya. Ntar kita lihat maksimal gradiennya. Delapan, 10, 11, 12, 12. Maksimal gradiennya 12. Tanyakan ke 8. Semangat terus. Rek, kebun pisang. Oh, singkong rek. Kebun singkong rek. Singkong rek. Kebun singkong. Namanya juga sih keju singkong. Hey. Nih ketemu landai 4%. Tuh kebun singkong banyak di sini, Rek. Nggak salah kita main di kebun-kebun. Nih tanjakan ke-9 rada landai. Rada landai. Ya, asik. Tapi buat ban 30 730 masih available, masih oke lah rutenya, masih bisa. 6%, 7%, 8%, masih maksimal 8%.
nggak kuat Om. Siap. Ayo Manto. Ayo siap. Tengok lagi ya. Tengok lagi. Dia udah ngap si Badun. Miring 10 11% lah. Berarti tanjakan ke 9. Itu sampai CP1. Oh, CP1. Terus. Kita baru sampai di CP1, berarti di kilometer 20 dari tempat real start Rodaling Serpong. Nah, taunya di sini tempat pertemuan dari yang di Bintaro, Pamulang sama Citra Raya. Jadi kemungkinan kita bakalan nungguin di sini lama. Nah, di sini juga untuk pembagian nanti tiket masuk di Hidden Dragon dan sebagainya macamnya. Jadi nanti dari sini bareng kami. Mantap. Mantap. Nih kita pembagian tiket masuk, terus tiket makan, sama stiker backpacker. Lanjut. Kita baru mau OTW jalan ke CP2, jadi udah pada kumpul semua nih pesertanya. Jadi dari sini bakalan rute nanjak-nanjak dan lumpuran. Jadi ditunggu aja. Di jalan kayak gini. Baru kita mau lewat kawasan Akasia Waras Adventure buat motocross. Oh, depan. Mantap. Foto dulu, foto. Selip. Mantap, treknya mantap. Emang bener-bener lumpur. Jadi ban aspal disaranin bapak-bapak siapa memakai baju oranye itu dia selip mulu, jatuh mulu. Udah berapa kali? 3 kali kita hitungin. Jadi medannya ini khusus buat NTB. Terus pantang mundur. Untung ada ordal bisik-bisik jalanan, kalau enggak habis. Buru-buru gitu ya.
Di Gojek udah nyampe mana nih Gojeknya? Biasa turun sekarang naik, aduh. Turun. Kumaha Agung, cager Agung. Ada yang heart rate-nya tinggi, jadi kita tungguin. Kita lanjut jalan lagi. Jadi tadi udah kelar race-nya karena kita nungguin peserta yang heart rate-nya tinggi. Jadi emang buat kalian yang mau coba ngikut, Ayo lanjut. bersahabat itu di acara event Rodalik, bersahabat banget, ditungguin sampai normal, sampai segar lagi jalan lanjut. Jadi kita lanjut jalan lagi. Banyak sampahnya sepedanya. Rutenya cakep, udah gitu pilihan sepedanya nggak salah, jadi nggak terlalu banyak effort. Ditanya beceknya. Bang, warnanya bebatuan tanah merah. Oh, pemandangan. Kilometer berapa? Aduh dulu Om, bentar Om. Iya. Nggak bisa. Mobil apa nih? Belum. Iya Om. Reker. Oke. Mantap. Putih mah. Nodanya bisa bilangnya. Pengres nih si air. Bidon. Air terpoi ya. Airnya dapat habis. Kilo setengah lagi mau sampai CP2. Semangat Om. Semangat. Oh, lihat pemandangannya, view-nya cakep 17. Tanah merah semua. Oke. Mantap. Jadi tadi rute crossnya lumayan. Jadi kalau MTB udah gitu ban 40, wah itu nolong banget. Mantep, pemandangannya bagus banget di samping. Jangan aspalnya aja Om yang diliatin. Bukan main.
menguras tenaga, sama tanjakannya menguras heart rate. Semangat terus. Ini tim depan, jadi yang tim belakang santai, tim depan enak, jadi ada adrenalinnya. Dari tadi kurang ada hawanya ya guys, sumpah. Kayak Yang pokoknya dipotong semua. kita bareng sama tim Vector. Misi adek. Gila, gravelan sama Vector semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang, sepi banget. Vector semua ini, nggak dikasih kendor. Orang Vector semua ini kenceng-kenceng banget. Oh
Oh sini. Lah. Diarahin, Bang. Bang. Bentar. Mandek sepedanya, Bang. Baru sampai di CP2. Nih sama om-omnya kenceng-kenceng banget naiknya. Naiknya kenceng-kenceng banget, keren-keren banget. Fighter semua. CP2 di jam berapa nih? Sekarang kita isi asupan, soalnya belum makan dari pagi. Ntar tinggal ke finish. Mantap banget. Nih, sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, mantap banget. 6 terdepan. 6 tuh kenceng-kenceng banget. Om siapa om? Saya Bang dari Depok. Bang dari Depok. Mantap. Mantap. Kenceng-kenceng banget. Ini sepertiganya doang ini. Pada buru-buru banget. Oke, kita isi asupan dulu. Ntar lanjut lagi. Asupan makan di warung nasi Padang. Wah. Soalnya dari pagi kita belum ketemu nasi, belum sarapan. Oh, baru pada nyampe CP2. Wih, makan dulu om. Nih, kita istirahat dulu sembari nungguin yang lain dan baru lanjut jalan lagi. Mantap. Nih kita udah ada di Jalan Raya Bunar Lebakwangi kilometer 12. Checkpoint kedua. Kita lanjut start lagi dari CP2 di jam setengah 3. Jadi dari sini rutenya tinggal aspal beton dan jaraknya tinggal 12 km. Jadi belusukannya udah habis. Tinggal sekarang mau menanjak-nanjaknya di akhir. Halo. Ya, mantap. Om Bam. Semangat terus. Semangat Om. Tetap 12 kilo katanya udah sesi-sesi nanjak-nanjak curam katanya. Kita udah masukin kawasan kebun sawit. Di sini alhamdulillah adem banget, anginnya spoi-spoi. Kena tabrak, kita kesundul. Saya belok dikit. Semangat kebun sawit. Lihat. Ini masih pada semangat. Ada habis pada makan. Punggung panas banget om. Alhamdulillah turunan. Dari Serpong om. Om dari mana? Oh Citra. Oh rumah di dekat Citra kali. Oh makanya. Iya kalau kita dari Kebonjeruk om, Jakarta Barat. Sendiri apa sama teman om? Sendiri apa sama teman? Oh mau 500 meter lagi nyampe. Oh mantap. Turunan ya guys. Mantap.
nanjak kita nih. Di awal udah dikasih tanjakan. Apa sih? Alhamdulillah kita udah sampai. Tuh suasananya katanya sih kayak di Jepang. Tuh, welcome Hidden Dragon. Keren sih tempatnya. Tuh. Keren. Hidden Dragon. Bunduran banyak banget. Kita udah mau sampai. Udah pada bikin tenda. Pemandangannya sih ajib. Di jam 15:43 menit. Istirahat. Istirahat bentar. Sekarang kita mau mandi, beberes, ganti salinan. Wah, mantap sih perjuangannya. Sampai di sini. Top. Jadi besok baliknya langsung ketemu tanjakan. Tinggal ditunggu acara malam. Sama Pak Dedi, beliau merupakan salah satu go racer senior kita di dalam dunia pesepeda. Nah, kita sambut Om Putut Sudaryanto. Beri tepuk tangannya. Pagi semuanya. Sorry karena semalam kita nggak bisa bikin video dikarenakan low light, penerangan cahayanya kurang, jadi kurang maksimal juga. Dan acara hari ini jadi nanti bisa kapan pagi, terus lanjut ada games, terus sama keliling hidden game. Terus kita lanjut sekitar jam 9 kita OTW balik ke Jakarta. Oke. Satu, dua, tiga. Yuk. Lambat-lambatan ini teman-teman. Jalan-jalan nih. Lambat-lambatan ya. Yuk. Kurang lambat. Lanjut. Ya, lambat-lambatan teman-teman, ingat. Kesempatan hanya sekali turun kaki ya. Kesempatan hanya sekali. Oh, sepertinya ini yang harus ikut-ikutan pertama tadi itu udah agak membaik nih semuanya. Ayo. Semangat Om. Up. Satu kali lagi. Satu kali kesempatan lagi Om. Iya. Satu. Aduh. Kesempatan lagi. Oh, panitia dihitung ya. 2. Kualifikasi. Susah kalau udah. Iya, emang susah kalau udah tuh. Ayo. Ya, udah. As. Diskualifikasi. Langsung ya. Oke teman-teman, ini adalah Om Epi dan Om Jimmy. Selamat
Kajoknya gembira kan. Backpacker Tangerang Raya sisa 4. Ini kita baru mau OTW balik. Moga-moga selamat sampai tempat tujuan dan nggak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mana tuh si Om Adit? Sekarang kita OTW balik. Nah, untuk rutenya sendiri sekarang tinggal turunannya. Jadi kalau kata Om Adit, ini jalan tercepat. Makanya emang rada keren dan rada downhill kan. Malam di luar di Gapura Saung, terus jam 1:30, wah dingin banget, pindah ke tenda akhirnya. Nah iya. Ini ada jadi berang sama pulang kita lewat jalur yang beda. Pagi gila punya
terus nomor 3-nya Om Bams. Kita masih buncit, nggak ada apa-apanya. Di atas langit masih ada langit. Nah, ini pertigaan. Kita ambil yang kanan. Kalau yang kiri balik ke Hidden Dragon, tapi lewat rute aspal. Kita ambil yang kanan. Jauh banget selisihnya. Hah? Jauh banget selisihnya kalau lewat sana. Jadi gravelannya tuh yang tadi doang, karena dia jalurnya motong. Nah, 2 kali lipatnya, jadi lebih dekat. Tapi jalanannya gravel. Nah, ini kita udah masuk jalanan konblok. Sampai saja sepanjang jalan pulang kita bakalan ngikutin jalan ini aja. Jadi nggak berusukan lagi. Berusukan gravelnya tadi di sana aja. Mantap kayak turunan. Ini kita rest pertama ngisi air di kilometer 28 di jam 10 kurang 5 menit. Soalnya dari Hidden Dragon tadi ngisi 1 botol doang. Nah, sama Om Adit tuh. Ini kita lewat Parung Panjang, bentar lagi mau masuk ke Serpong. Bentar lagi lah sampai rumah. Kita udah ada di Parung Panjang, tepatnya di Pagedangan. Lewat kampung motong. Ini kawasannya si Om Adit nih. Kita ngikutin aja. Om Adit kencang banget. Jalannya pinggir-pinggir sawah, padu baru ditanam, apa di
tandur. Cuacanya Tangerang ya. Jam 9 tuh udah panas banget. Namanya itu Tangerang. Kita lanjut terus. Kita muter aja lewat lapangan. Ada yang lagi hajatan, mau mampir nggak ada undangannya. Dari tempat rest sampai ke Serpong taunya cuma 20 menit. Ini kita udah sampai pinggiran Serpong ini. Nggak berasa, cepet banget. Om Ade sudah minta diambil kiri, kita ambil lurus di jalan BSD Grand Boulevard. Mantep dia. Taunya dia udah sebulan setengah baru mulai goes lagi. Kuat banget, sumpah. Di kilometer 37,3. Jam setengah 11. Ya insya Allah sampai rumah kalau nggak macet ya. Sebelum zuhur kita udah sampai. Kita udah sampai di kilometer 54 di jam 11 lewat 20 menit. Posisi kita sekarang udah ada di Regensi. Bentar lagi mau masuk Celenduk Indah. Alhamdulillah jalanannya di sini emang masih lancar. Ntar kita lihat di Celenduk Indah. Moga-moga lancar. Jadi cepet. Bentar lagi kita sampai rumah. Sekarang kita udah sampai di Kelurahan Meruya Selatan. Lihat. Lah, udah gitu jalanannya lancar, nggak macet. Jadi insya Allah sampai rumah jam 12 kurang. Kita udah sampai di Taman Kebun Interkon. Kemungkinan nanti sampai rumah tuh di kilometer 65 kurang lebih. Jadi kesimpulannya, gue backpacker yang di sponsori sama Rodaling dan Polygon itu belusukannya menantang. Terus juga rekomendasi buat kalian para pemula yang mau coba long ride ya. Kenapa? Karena itu full disupport sama mekanik kalau ada trouble. Yang penting peralatan dari kita. Terus kedua, gratis, nggak ada biaya. Terus juga selebihnya fasilitas di akomodasi dari makanan, tenda dan sebagainya macamnya. Udah gitu, yang paling cakep lagi ditungguin. Jadi kalau ada satu peserta problem apapun atau ada masalah apapun, heart rate tinggi, itu ditungguin sampai heart rate-nya normal. Mantep banget. Paling gitu aja untuk aktivitas gue di event yang disponsori sama Rodaling dan Polygon di Adventure Backpacker, Adventure Gravel. Dan ini pengalaman pertama karena pakai sepeda gunung dan di rute lumpur. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat kalian, karena itu salah satu bentuk support kalian ke channel ini. Dan buat kalian yang mau support lebih, bisa klik link saweriannya yang ada di deskripsi. See you next time di next video berikutnya. Bye.